Hey guys, welcome to The Last Screen. Yap, di video kali ini gue akan review dan juga menceritakan pengalaman nonton film yang berjudul The Zone of Interest. Wow, di sini gue benar-benar stres dan gue keluar dari bioskop sampai sekarang gue masih mikirin dampak psikologisnya gue nonton film ini, saking kerennya gitu. Film ini lebih ke sarkas, tapi benar-benar sarkasnya itu benar-benar relate ke kita dan gue mikir bahwa wow, ada ya film kayak gini gitu ya. Ini memang level-level Oscar dan teman-teman wajib banget kalau kalian punya waktu karena platform streaming Klik Film sudah berhasil membawa film ini ke Indonesia dan bakal tayang di 6 Maret 2024. Dan film Zone of Interest ini bahkan punya 5 nominasi Oscar di tahun 2024 ini, di antara lain adalah film terbaik, sutradara terbaik, film berbahasa asing terbaik, skenario adaptasi terbaik, dan juga penata suara terbaik. Bahkan terakhir gue cek di Rotten Tomatoes, mereka memberikan skor 93% di versi kritikusnya. Wow! Film ini disutradarai oleh Jonathan Glazer, sekaligus dia juga sebagai penulis skenario dari film ini. Bercerita tentang salah satu petinggi Nazi, yaitu komandan yang memimpin kamp konsentrasi dari Auschwitz. Kita tahu sendiri bahwa kamp itu yang di Jerman itu sejarahnya, bahkan per hari mereka itu sudah bisa membunuh 700 sampai ribuan orang, dibakar di sana dan akhirnya abunya dibuang ke sungai, dan itu terkenal banget kan, dan sekarang diceritakan di film. Film ini memang berfokus ke keluarga dari Komandan Rudolf Höss bersama istrinya yaitu Hedwig, yang diperankan oleh Christian Friedel dan juga Sandra Hüller bersama dengan beberapa anaknya, pembantunya. Nah, di sini kan karena komandan ini bertugas di camp tersebut, dia dapat rumah dinas. Rumah dinas itu rumah gedongan dan mewah banget gitu, dindingnya menjulang tinggi. Nah, dinding itu tuh jangan heran kalau kalian nonton film ini bakal banyak dinding-dinding itu kayak penyekat, kayak seolah-olah diceritakan bahwa sutradara pengen ngasih pesan bahwa dinding inilah yang menjadi pembatas mereka jadi acuh tak acuh gitu. Karena memang kehidupan dari keluarga Rudolf Höss ini gila. Di sini mereka tenang, nyaman, cinta dengan tanaman, anak-anaknya bahagia, ada kolam renang di sana. Sedangkan di balik dinding itu ada camp yang benar-benar membunuh banyak orang. Jadi jangan heran kalian dari awal film sampai akhir film kalian akan mendengar jeritan-jeritan, siksa-siksaan di sana setiap detiknya. Di sini benar-benar komposer dan juga soundtracknya benar-benar berasa. Minim akan musik-musik dan sebagainya, dibuat sealami mungkin, dan justru di sini yang bikin penonton stres ya, karena kita benar-benar merasa ada di sekeliling mereka dengan konsep kamera yang statis, tenang, nggak ada pergerakan, nggak ada yang teknik-teknik sinematografi yang benar-benar kayak di film-film lain, enggak. Mereka membuat film ini senyata mungkin yang membuat kita juga ikut stres, berasa ada di samping karakter utamanya. Jadi itu kayak wow, itu sih salah satu yang bikin stres, dan kita langsung berpikir kok ada manusia sejahat itu, kok bisa orang secuek itu. Bahkan anak-anak mereka dari kecil tuh bahkan udah ngoleksi gigi-gigi para korban, juga bahkan anak-anaknya ini kayak cuek aja gitu ya. Yang gue bikin salut di sini adalah karakter mertua dari Rudolf Höss ini guys. Dia berkunjung ke rumah, dari rumah tersebut, dan dia diam di sana nggak tahan men. Di sana dia ngeliat di sekeliling, gila. Dari raut wajah, mimik wajah dari nenek tersebut aja udah tergambarkan betapa mengerikannya di balik tembok tersebut. Kita nggak diberikan tuh kayak penyiksaannya gimana, bagaimana mereka mengebakarnya gitu. Cuman kayak diliatin asap ngebul, bekas bakar mayat gitu. Kemudian juga sungai itu, bekas abunya itu dibuang ke sungai. Ketika si keluarga dari Rudolf Höss ini mandi, tiba-tiba abunya ini masuk ke mereka, masuk ke telinga anak-anaknya. Itu benar-benar mereka panik. Itu aja yang digambarkan kesedihannya, tapi bener-bener nyampe guys. Bener-bener pesan yang digambarkan bener kayak penonton dibiarkan berimajinasi sendiri dengan apa yang dilakukan oleh kekejaman Nazi pada zaman dahulu. Itulah yang pengen disampaikan oleh sutradara dari Jonathan Glazer ini guys. Dan terutama juga yang gue suka adalah di sini pengambilan gambarnya itu berubah-ubah. Yang pertama, di awal film tuh langsung kayak layar gelap menit atau 2 menit, cuman ada dengar suara orang bercakap-cakap, jeritan, itu udah bikin stres dari detik awal filmnya. Terus lanjut lagi sampai akhir film, ada beberapa konsentrasi kamera yang menurut gue keren. Salah satunya juga tiba-tiba muncul kamera thermal yang khusus itu digunakan untuk melihat pergerakan manusia di malam hari. Jadi kita bisa melihat ada remaja yang sedang menyebarkan buah apel di jalanan tempat tahanan-tahanan lewat. Itu kayak dia memberikan buah-buah itu supaya tahanan bisa ngambil, bisa makan gitu. Nah, itu tuh kayak
Sutradara membuatnya sealami mungkin, bahkan sebenarnya kan mereka bisa ngebuat cahaya-cahaya buatan kayak seolah-olah malam gitu adegannya gitu. Ini enggak, mereka benar-benar menghindari bagaimana cara tahanan lewat, bagaimana cara tahanan itu bertumpah darah itu benar-benar dihindari. Tapi di sini mereka berusaha untuk melihat sisi jahat manusia sekaligus juga ada hati nurani di sana. Kayak contohnya remaja ini yang menebarkan apel itu kan sebenarnya ada harapan bahwa setiap manusia, sejahat-jahatnya manusia itu biasanya masih ada lah rasa-rasa peduli gitu. Bahkan ini juga ada pada keluarga dari Rudolf Höss ini sendiri. Bahkan dia sempat kayak gimana gitu, kayak ada beberapa adegan-adegan yang membuat mereka sebenarnya peduli, tapi mereka cuek aja. Kan mereka menganggap bahwa Yahudi, korban-korban yang dibunuh itu terjadi karena ulah mereka sendiri. Jadi kayak akhirnya beberapa alasan itulah yang membuat gap-gap antara kepedulian manusia gitu. Bahkan pesan ini nyampe langsung ke kita di era sekarang gitu. Bahkan banyak sekarang kita, tetangga kita kadang ada yang kesusahan, tapi kita kayak cuek-cuek aja, kita tertawa aja sama keluarga di dalam rumah, padahal tetangga mungkin butuh bantuan dan sebagainya. Itu benar-benar nyampe ke kita juga, sehingga walaupun ini ceritanya tentang Nazi jauh di sana di Eropa, dengan kita penonton Indonesia pun masih sangat relate guys. Dan jelas gue suka banget penulisan skenario di sini. Memang ini tidak seperti film-film ringan lainnya. Film ini perlu effort lebih kalian memahaminya, dan kalian benar-benar dibikin stres mungkin. Mungkin ada beberapa orang, aduh apaan film apa nih, kok kurang nyaman banget gue. Karena kalau kalian seperti itu biasanya kalian tuh belum masuk ke dalam karakter ceritanya guys. Kalau kalian udah masuk, wah ini gila, wajar banget ini mendapatkan 5 nominasi dan bahkan sudah menang di beberapa film-film festival. Ini sih bikin stres. Ini kayaknya genre yang benar-benar baru. Ini kan drama sejarah sebenarnya, tapi dikemas seperti ini oleh Jonathan Glazer. Wow, gue suka banget gitu. Selanjutnya dari segi scoring, gue suka banget di film ini. Nggak banyak scoring, bisa dihitung kayaknya hampir nggak ada scoring musik-musik dan sebagainya. Tapi di sini lebih ditonjolkan suara-suara kresek-kresek kayak gitu, suara jeritan, suara kereta api, suara cerobong asap. Itu kan salah satu bagian dari komposer juga guys. Nah di sini ternyata yang membuatnya orang di baliknya adalah Johnny Bond, dan juga dia berkolaborasi sama komposer Mica Levi. Nah, di sini Johnny Bond kita tahu sendiri dia juga yang menangani film Under the Skin, kemudian juga Poor Things dan juga Nope. Dan di situ kan filmnya keren banget. Itu salah satu film-film berkualitas juga untuk para sinepil gitu ya. Kolaborasi antara sinematografi yang statis dengan scoring yang kayak gitu membuat kesan mencekam, ngeri, otak jadi stres. Itu adalah salah satu hal yang membuat gue merinding sih dari awal sampai akhir nonton film ini. So kesimpulannya setelah menyaksikan film Zone of Interest ini, menurut gue ini adalah film yang sangat kuat dari berbagai sisi, skenario, semuanya sinematografi, scoring, tapi juga sangat mengerikan. Juga merupakan film yang paling tenang sepanjang masa ya. Tenangnya tenang-tenang menghanyutkan ibarat kayak sungai gitu guys. So di review gue memberikan skor untuk film Zone of Interest ini ada di angka 85 dari 100. Dengan skor setinggi itu menurut gue wajib banget buat kalian nonton film ini di 6 Maret 2024. Gue juga berterima kasih kepada layanan streaming Klik Film karena udah berhasil bawa film ini dan membuat para pencinta sinema itu benar-benar puas dengan film ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini atau ada film yang pengen kita review selanjutnya, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.